Liga 1 musim 2023-2024, Arema FC memiliki 6 pemain asing. Mereka adalah Julian Garcia Schwarzer, Philippines, Charles Rafael de Almeida, Brasil, Sneijder Julian Guevara Munoz, Kolombia, Pablo Angel Ari Lucero, Argentina, Charles Locoli Ngoy, Australia, dan Gilbert Alvarez Vargas, Bolivia. Untuk nama terakhir, Gilbert Alvarez, masuk di putaran kedua. Tapi hanya bermain 7 kali, dengan mencetak 2 gol. Total pemain timnas Bolivia ini hanya 331 menit memperkuat Arema FC. Berbeda dengan Julian Guevara. Sama-sama masuk di putaran kedua, tetapi pemain yang mencetak 3 gol untuk Arema FC ini, sudah 14 kali bermain dengan total 1229 menit di lapangan. Ada satu pemain asing lain, yang sempat memperkuat Arema FC di musim 2023-2024. Ichaka Diarra, pemain Mali yang berusia 29 tahun. Namun mantan pemain Al Ansar FC ini, hanya bersama Arema FC hingga putaran pertama babak regular series. Pemain berusia 28 tahun ini, juga hanya 10 kali memperkuat Arema FC, dengan total 694 menit di lapangan. Hingga babak regular series Liga 1 musim 2023-2024, paling tidak ada 2 pemain yang menonjol, yakni Julian Guevara dan Charles Locoli Ngoy. Terutama saat-saat skuadra Singoedan berada dalam masa kritis di zona degradasi. Kedua pemain itu memiliki peran yang krusial ketika Arema FC dipoles Widodo Cahyono Putro, yang masuk sejak pekan ke-24. Sampai akhirnya tim yang berdiri 1987 ini lolos dari jeratan degradasi ke Liga 2. Tak heran jika Julian dan Locoli Ngoy, konon menjadi 2 dari seluruh pemain asing Arema FC, yang bakal dipertahankan untuk musim depan. Sedangkan untuk tambahan pemain asing lainnya, manajemen Arema FC masih akan menunggu regulasi PT Liga Indonesia baru, menyoal jumlah pemain asing di Liga 1 musim 2024-2025. Itu setelah muncul rumor yang menyebut, bakal ada 8 pemain asing di setiap klub kontestan Liga 1 musim depan. Sedangkan di musim 2023-2024, hanya ada 6 pemain asing. Yakni 5 pemain asing dari negara bebas dan 1 pemain asing dari negara ASEAN. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyebutkan, dalam merekrut pemain asing nantinya, manajemen Arema FC akan benar-benar mencari agen pemain yang sesuai dengan rekomendasi PSSI. Sebenarnya ini kaitannya dengan kebijakan PSSI. Sekarang PSSI itu hanya mengakui beberapa agen pemain. Kalau tidak salah, ada 6 agen di Indonesia yang diakui oleh federasi. Mungkin itu yang bisa kita manfaatkan. Kadang-kadang agen itu menawarkan pemain yang asal-asalan. Jadi kalau ada kebijakan dari PSSI, soal agen pemain, itu, pemain yang ditawarkan akan sesuai, ujarnya melansir Tribun. Arema FC sendiri dalam beberapa musim terakhir, memang sempat terkendala dan tertipu, dengan beberapa pemain asing, yang ditawarkan agen pemain. Beberapa tidak memenuhi syarat. Bahkan ada yang tidak lolos saat menjalani tes medis di Arema FC yang tentunya semua itu tidak sesuai dengan proposal yang ditawarkan. Kondisi ini yang bakal diperketat lagi, untuk mencari pemain-pemain yang benar-benar memiliki kualitas. Ya intinya kami gak mau gambling lagi. Musim depan harus lebih baik lagi. Kami akan mencari pemain yang sudah matang. Baik itu untuk pemain lokal, pemain muda maupun untuk pemain asing, tandasnya. Presidium Aremania tak meninggalkan prinsip no leader just together alias tak ada pemimpin hanya bersama-sama. Hal itu ditegaskan Syamsul Arifin, Ketua Tim 9, yang merancang anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi ini. Menurutnya, Tim 9 menilai Presidium Aremania ini merupakan bentuk organisasi modern yang paling pas untuk Aremania.
Salah satu ciri organisasi modern tentu adanya kepengurusan. Bicara soal kepengurusan, awalnya memang ada sedikit kekhawatiran di benak sejumlah Aremania, organisasi ini bisa dibawa ke ranah politik. Jadi, organisasi tanpa ketua seperti presidium ini menjadi solusi baru. Sampai akhirnya muncul ide baru untuk mengorganisasi Aremania. Tidak perlu ada ketua bagaimana? Caranya dengan kolektif kolegial, ya presidium Aremania ini, kata Syamsul. Nanti di dalam presidium itu terserah memilih siapa koordinatornya di antara 7 orang. Mungkin bisa bergantian tiap waktu yang mereka tentukan sendiri. Struktur kepengurusannya mereka juga yang menentukan. Kelebihan punya presidium Aremania. Syamsul menambahkan, ada sejumlah kelebihan jika punya presidium Aremania sebagai organisasi legal. Setidaknya, masalah-masalah Aremania, baik secara internal maupun yang berhubungan dengan dunia luar bisa pelan-pelan terpecahkan. Nantinya, presidium Aremania ini akan dipilih oleh 177 Korwil dan komunitas Aremania yang mengirimkan 2 voternya. Voting akan dilakukan dalam Musyawarah Nasional, Munas, Aremania, 1 hingga 2 Juni 2024 di Dom Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Namun, Syamsul meminta kepada banyak pihak jangan terlalu berekspektasi dulu presidium Aremania ini bisa akan menjadi organisasi besar. Yang pasti, organisasi ini menjadi pondasi yang kuat untuk perjalanan Aremania ke depan. Kalau kita gak punya organisasi, berpotensi ada saling mencabik di antara Aremania, karena semua berhak menamakan dirinya Aremania, dengan berbagai macam dinamika dan variasi perilakunya, imbuhnya. Kalau ada hal positif maka oke, kalau negatif maka Aremania keseluruhan yang menanggung dampaknya. Hal-hal kecil ini yang kami minimalisir dengan adanya presidium Aremania ini, dan akan menjadi mercusuar bagi supporter seluruh Indonesia. Presidium Aremania bukan cuma kumpulan pendukung Arema FC yang bermain di Liga 1 saja. Organisasi legal yang dibentuk tim 9 itu juga mewadahi para pendukung Arema Indonesia di Liga 3. Tim 9 bersama tim asesor telah memilih 9 dari 20 calon yang mendaftar sebagai Presidium Aremania. Pemilihan anggota Presidium Aremania dilakukan dalam Musyawarah Nasional, Munas, Aremania, 1 hingga 2 Juni 2024. 177 Korwil dan komunitas dari Malang Raya, luar kota, bahkan luar negeri bakal mengirimkan masing-masing 2 voternya. Voting dilakukan di Dom Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, dan melalui aplikasi khusus untuk yang tak bisa hadir. Kami sama-sama menginginkan adanya legalitas untuk Aremania, baik supporter Arema FC maupun Arema Indonesia, kata Ketua Munas Aremania, Dian Berdinandri. Presidium Aremania jadi jalan bersatunya pendukung 2 Arema. Dian menegaskan, Munas Aremania untuk memilih Presidium Aremania ini jadi jalan bersatunya pendukung 2 Arema. Dalam 9 calon anggota Presidium Aremania pun terdapat wakil dari pendukung Arema FC dan Arema Indonesia. Masuk tidaknya mereka sebagai Presidium Aremania ada di tangan voter. Merekalah yang berhak memilih 7 dari 9 calon menjadi anggota Presidium Aremania untuk periode pertama. Kami sudah bersepakat untuk bersatu, dengan tujuan melegalkan Aremania ini. Akan kita awali dengan Munas Aremania di Dom UMM untuk memilih Presidium Aremania, pungkasnya.